Halo warga intelektual sekalian. Guys, benarkah Pak Prabowo itu keturunan Londo Ireng? Jadi baru-baru ini Pak Prabowo ngata-ngatain oknum wartawan Londo Ireng ya dan lain sebagainya. Tapi ya di media sosial ada yang mengatakan bahwa Pak Prabowo ini keturunan daripada Londo Ireng. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Disclaimer on ya bagi pendukung Pak Prabowo dan penghujat Pak Prabowo, saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Saya benar-benar netral. Saya bicara by data yang ilmiah. Ya. Jadi istilah Londo Ireng itu sebenarnya sudah populer di zaman dulu. Asal muasalnya itu ketika orang Belanda merekrut orang-orang Afrika jadi tentara. Dari situ tuh awalnya istilah Londo Ireng. Kemudian kalau ada orang Jawa atau orang pribumi yang jadi tentara Belanda, maka disebut-sebut sebagai Londo Ireng atau dalam kurung pengkhianat gitu ya. Namun anehnya, menurut data, ini data dari Tirto ID guys ya, saya nggak ngarang ya. Tirto ID mengatakan keturunan atau leluhur daripada Pak Prabowo dari ibunya, jadi kakeknya lah gitu ya. Kakek daripada Pak Prabowo itu ada seorang kapten Kenil ya, atau kapten pasukan Belanda. Tujuannya apa? Tujuannya menangkap pahlawan Diponegoro. Jadi pahlawan Diponegoro saat itu dinyatakan pemberontak, sehingga apa? Sehingga ditangkap. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kakek Pak Prabowo ini Londo Ireng gitu? Apakah pengkhianat gitu? Siapa kakek Pak Prabowo yang saya maksud? Nama kakek Pak Prabowo yang saya maksud itu, nama aslinya ya, nama aslinya itu adalah Benjamin Thomas Sigar. Itu bukan nama asli guys, itu nama baptis sebenarnya karena dia Kristen ya. Nama aslinya itu adalah Sigar ya. Makanya ibunda daripada Pak Prabowo itu namanya Sigar juga kan. Ada nama belakangnya Sigar gitu. Saya nggak tahu apa ini marga atau tidak. Tapi yang jelas ya, leluhur dari Pak Prabowo itu pernah jadi kapten Kenil atau tentara Belanda. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bisa dikatakan pengkhianat atau tidak? Di satu sisi ada yang mengatakan, oh ini pengkhianat. Yang menangkap pahlawan Diponegoro itu adalah leluhur Pak Prabowo. Ini pengkhianat. Ya, ini Londo Ireng gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bisa diterima sebagai fakta? Tapi gini, saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Di disclaimer, saya bukan pendukung Pak Prabowo ya. Gini. Zaman itu kan belum ada yang namanya Indonesia ya. Jadi bisa dikatakan yang dibela pahlawan Diponegoro itu siapa? Jadi pahlawan Diponegoro itu dianggap pahlawan ya. Sehingga leluhur Pak Prabowo itu dikatakan Londo Ireng gitu. Jadi zaman itu kan belum ada yang namanya Indonesia. Lalu yang dibela pahlawan Diponegoro itu apa? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Yang dibela apa? Kan belum ada Indonesia. Yang dibela itu kerajaannya, ya, bukan Indonesia. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kakek daripada Pak Prabowo ini pengkhianat, itu bisa multitafsir gitu ya. Bisa ditafsirkan dengan ya penafsiran lain gitu ya. Bukan berarti saya membela Pak Prabowo di sini. Enggak, di video sebelumnya saya mengkritik Pak Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo salah ya saya katakan salah gitu. Biar kita memahami gitu ya. Zaman itu kan belum ada Indonesia. Yang dibela Diponegoro itu adalah kerajaannya, bukan negara. Jadi apakah itu layak disebut pengkhianat? Kemudian di sisi lain ya, ada orang yang mengatakan bahwa Belanda itu tidak menjajah sebenarnya. Belanda itu berdagang. Buktinya apa? Buktinya VOC. Belanda tidak pernah menjajah Indonesia. Jadi di sisi lain bisa dikatakan bahwa Belanda itu bukan penjajah. Mereka itu berdagang. Kebetulan ya, barangan dagangnya itu dijaga sama tentara. Ya, mereka nggak ada bermaksud untuk menjajah. Itu dari sisi sudut pandang yang lain ya. Karena yang pertama kali minta kita dijajah itu ya pribumi. Buktinya apa? Buktinya menurut data ya. Ini menurut data guys ya, data yang ilmiah. Salah satu raja yang minta Belanda itu membantu pribumi itu adalah Raja Banten. Ya. Raja
Tirtayasa kalau nggak salah. Ya, itu tuh ya, ada sejarahnya tuh. Itu sebenarnya yang minta Belanda untuk bersekongkol gitu. Kita tuh sebenarnya bersekongkol sama Belanda gitu. Saya tidak berpihak pada Belanda di sini ya. Belanda juga sebenarnya jahat ya. Saya harus mengaku itu. Belanda juga melakukan kesalahan gitu. Kita juga melakukan kesalahan kok sama Belanda. Jadi sama-sama melakukan kesalahan. Ya, jadi kita harus bisa melihat masalah ini dari berbagai perspektif ya. Dari perspektif lain bahwa bisa dikatakan keturunan daripada atau leluhur daripada Pak Prabowo itu ya bukan Londo Irang gitu ya. Tapi di mata penghujatnya, pembencinya, ya bisa dikatakan Londo Irang gitu ya. Jadi tergantung penafsirannya gitu ya. Sebenarnya kan sejarah-sejarah di Konoha itu kan sejarah kita itu sejarah yang sudah diedit gitu ya, bukan sejarah pada faktanya gitu ya. Susah memang saya jelaskan ini, tapi pada faktanya seperti itu guys. Sejarah-sejarah yang di Konoha itu propaganda sebenarnya. Kalau misalnya mengatakan kita bisa menang melawan penjajah menggunakan bambu runcing, itu kan propaganda ya. Bukan berarti saya mengatakan itu tidak benar. Benar kita pakai bambu runcing, tapi apakah kita menang? Enggak juga gitu. Apakah bambu runcing bisa menang melawan senapan otomatis gitu atau senjata gitu? Enggak mungkin lah. Tapi itu bentuk perlawanan kita gitu. Itu metafora gitu ya. Tapi pada faktanya enggak seperti itu ya. Itu bentuk daripada uh, kekuatan kita gitu ya. Kekompakan, kesolidan gitu ya. Ya pada faktanya kita tuh nggak pernah menang melawan penjajah. Konoha itu nggak pernah melawan penjajah, nggak pernah melawan Belanda. Maksudnya nggak pernah menang melawan Belanda. Kapan kita menang melawan Belanda? Di mana? Di pertempuran mana? Selalu kalah gitu. Kenapa? Karena kita lebih bodoh sama Belanda. Cuman kita nggak pernah mengaku itu ya. Kita tuh lebih bodoh daripada Belanda. Jadi orang tua daripada Pak Prabowo ini ya daripada dikatakan sebagai Londo Ireng, menurut saya itu lebih cocok disebut sebagai orang bodoh gitu. Karena apa? Karena mau gitu, direkrut sama Belanda gitu. Itu namanya kebodohan, ya kan? Zaman dulu waktu Indonesia baru merdeka itu, orang-orang itu nggak peduli apakah kita merdeka atau tidak. Nggak peduli gitu. Ya, mereka lebih peduli jadi tentara Belanda gitu. Cuman saat itu Indonesia beruntung karena Amerika menekan Belanda. Ya, Amerika mau berubah dari Jepang. Kalau Amerika nggak mau berubah dari Jepang, kita sampai sekarang masih dijajah kok. Jadi kita harus berterima kasih sama Belanda, sorry sama Amerika gitu. Kemudian ketika Belanda melakukan agresi tahun 48, tahun 49 gitu, ketika kita sudah menyatakan merdeka, Belanda lah sebenarnya, Amerika lah sebenarnya yang menekan Belanda. Kalau nggak, ya kita nggak akan merdeka. Kemudian kita juga bayar kok miliaran gulden ke Belanda supaya kita merdeka. Itu faktanya gitu. Kita harus mengetahui itu ya. Jadi sejarah kita tuh sebenarnya diedit gitu ya. Sudah banyak di-cut-cut gitu ya. Itu bukan sejarah fakta yang sebenarnya. Ya, nenek moyang kita itu bukan hanya pelaut guys, tapi koruptor juga. Itu dicatat oleh orang Belanda juga dalam sebuah buku bernama Multatuli ya. Nanti baca sejarah ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Tidak akan berpihak di video ini Anda yang menyimpulkan. Apakah Anda sepakat bahwa luhur daripada Pak Prabowo ini Londo Ireng atau orang bodoh? Atau dia bukan pengkhianat? Atau dia dianggap heroik gitu? Silakan sebutkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Saya warga intelektual, salam rasional.